ini dalam kegiatan sosialisasi stase COC sebagai tugas akhir di Prodi Profesi Bidan. Baik, syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini bisa berkumpul dalam room Zoom hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Kita bagi menjadi beberapa termin untuk kegiatan hari ini. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Iris sebagai Kaprodi Profesi Bidan. Baik, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua pembimbing pendidikan dan seluruh mahasiswa profesi. Puji syukur Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di room Zoom untuk sosialisasi stase NIFAS dan stase APRA serta pelaksanaan COC di semester genap ini. Sebagai evaluasi pelaksanaan profesi di semester ganjil ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang untuk izin Bu, untuk Bu Zulaika mungkin sudah bisa meninggalkan room Zoom karena ini untuk mahasiswa. Untuk yang CI sudah kita akhiri tadi. Baik, saya kembali lagi ya. Sebagai evaluasi pelaksanaan profesi banyak hal yang kita temui di antaranya yaitu masalah kedisiplinan. Sebagai contoh saja, ini jumlah mahasiswa profesi sebanyak 53 ya. Ini yang saya lihat yang hadir tidak sampai 46 karena di sini ada dosen, ada CI. Nah, ini adalah salah satu bentuk kedisiplinan yang harus diperhatikan. Karena dari sini nanti akan tahu mahasiswa seberapa jauh aware terhadap informasi yang akan disampaikan oleh prodi. Kemudian, karena ini adalah awal di semester 2, jangan lupa ya, melakukan KRS, ya saya ingatkan kembali, ya, melakukan KRS di minggu ini dan minggu depan. Jadi batasan KRS-nya itu minggu ini dan minggu depan. Kemudian untuk mahasiswa yang mempunyai nilai paling sedikit C itu baru dinyatakan lulus. Yang D berarti harus mengambil lagi mata kuliah yang punya nilai D di semester 1. Itu. Kemudian ada beberapa mahasiswa ya yang belum ujian stase, belum mengumpulkan target dan belum mengumpulkan nilai. Jadi kalau misalnya di KHS-nya itu tertulis C, itu termasuk terhutang ya. Jadi masih bisa kita rubah jika di dalam bulan ini belum menyelesaikan seluruh target-targetnya yang di semester 1. Kemudian nanti kita evaluasi nanti di semester 2 untuk mahasiswa yang belum menyelesaikan target-targetnya, maka tidak kami perkenankan untuk ikut UKOM. Jadi UKOM itu adalah final. Ya, kemudian saya ingatkan kembali untuk aturan praktek di lapangan. Jadi tentu saja dalam satu semester ke belakang, ya mahasiswa sudah banyak belajar tentang dinamika praktek di lapangan. Ya, di antaranya misalnya izin sakit. Izin sakit itu harus ada surat dokter. Dan surat dokter harus diterbitkan di tempat praktek tersebut. Jadi misalnya nih,
Ya, si A sakit di Puskesmas Tanggul. Maka tempat periksa yang pertama harusnya ada di Puskesmas Tanggul. Baru setelah itu nanti ada di Jelbuk, di Arjasa, atau di rumah masing-masing. Jadi untuk terdiagnosis sakit itu kan harus ada diagnosa dokter. Dan itu harus diperoleh tempat mahasiswa praktik. Jadi nggak boleh pergi misalnya ke Lumajang dulu atau ke Probolinggo dulu atau kemana baru mengirimkan surat sakit. Dan izin sakit itu harus dua-duanya, yaitu si Puskesmas dan pembimbing dosen. Harus diberitahukan dua-duanya. Jika tidak, maka mahasiswa akan kita anggap alfa dan harus mengganti 7 hari. Begitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kemudian untuk ujian stase dan target-targetnya. Di stase ini ada dua, yaitu NIFAS 3 minggu dan APRAS 2 minggu. 3 minggu pertama, mahasiswa mengambil target NIFAS. Dan di minggu terakhir harus sudah ujian stase. Tadi kita sampaikan juga ke pembimbing bahwa setiap minggu harus ada evaluasi untuk perolehan target. Sehingga target tidak terakumulasi di minggu terakhir. Jadi setiap minggu harus sudah konsul target apa yang diperoleh setiap minggu. Sehingga nanti di minggu terakhir, ya nanti kita akan evaluasi lagi. Di minggu terakhir, minggu ketiga dan minggu kelima, sudah ada nilai yang harus diinputkan oleh semua PMK dosen. Ya, jadi untuk COC harus lulus semua stase yang sudah dilampaui. Jadi misalnya mau ujian pada saat itu di waktu stase manajemen, maka ya nilai dari stase NIFAS dan stase APRAS itu harus ada. Kemudian untuk ujian stase itu wajib diminta oleh mahasiswa di minggu terakhir atau boleh minggu sebelumnya. Kalau tidak seperti itu, nanti di KHS tidak kita tidak munculkan nilai dan harus nambah semester. Ada beberapa mahasiswa kemarin yang kita berikan nilai tidak lulus dan tentu saja itu harus mengambil mata kuliah yang sama di semester ganjil berikutnya. Dan ini juga akan kita terapkan di semester 2. Jadi nanti jika ada masalah, mahasiswa tidak izin, mahasiswa tidak ujian stase, maka nilai akan kita dekan atau tidak kita luluskan. Sehingga harus mengambil lagi di semester genap berikutnya. Seperti itu. Jadi, kemudian tidak ada izin ke Jember atau ke kota sebelum mendapatkan izin dari CI dan pembimbing. Jadi harus diinformasikan. Tidak tiba-tiba ada di Lumajang, tidak tiba-tiba ada di Probolinggo. Harus semua seizin dari pembimbing, baik pembimbing akademik maupun pembimbing lapangan. Paham sampai di sini? Ya. Jadi di semester 2 ini saya coba share screen kalender akademik ya. Sebentar. Duh, ini kok error. Jadi nanti di semester 2 ini waktu akan terasa lebih cepat. Karena setelah 5 minggu nanti di puskesmas ya ada jeda 1 minggu untuk ujian ya. Kemudian langsung 5 minggu kita praktek di rumah sakit. Setelah itu baru ke TPMB, setelah itu komunitas, kemudian setelah komunitas ujian nasional, UKOM. Nah, harapannya nanti setelah komunitas itu akan ada bimbingan UKOM. Sehingga kemarin nanti kita akan evaluasi dari hasil tryout kemarin, berapa yang lulus dan berapa yang tidak lulus. Karena itu merupakan gambaran nanti uji kompetensi berapa persen yang bisa kita peroleh gitu. Saya tahu ya, pasti
dalam melampaui semester 1 dan sedang melampaui semester 2, ini adalah hari-hari yang berat, ya, hari-hari yang penuh dengan perjuangan, tetapi kalian tetap harus berjuang sampai nanti di bulan Juni. Ya, bulan Juni itu bisa kita hitung hanya 5 bulan lagi. Ya, jadi tolong jaga kesehatan, jaga mental kalian sampai dengan bulan Juni sehingga kita bisa lulus dengan baik. Saya rasa itu Bu Sari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Riris atas petuahnya ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bu Dini sebagai PJJOC untuk menyampaikan hal tentang yang bisa dikerjakan mahasiswa. Monggo Ibu Dini. Baik, terima kasih Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, yang saya hormati Bu Kaprodi, Sekprodi, tim dosen, dan juga teman-teman mahasiswa profesi ya yang kami sayangi dan kami banggakan. Siang hari ini Bu Dini akan mensosialisasikan terkait dengan stase COC ya. Kalau kemarin pada tahap sarjana kita punya skripsi sebagai tiket keluar kelulusan, kalau di tahap profesi sekarang sudah di semester 2, selain nanti kalian harus ikut UKOM, ini tiket keluarnya juga adalah menyusun target COC ya. Oke, sebagai gambaran, COC ini merupakan mata kuliah yang kegiatannya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kebidanan melalui model pelayanan berkelanjutan pada perempuan. Nantinya diberikan asuhan berkesinambungan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, bayi baru lahir, dan sampai dengan keluarga berencana. Untuk timeline pelaksanaan kegiatannya, mulai dari proses pemberian asuhan, penyusunan askepnya, konsultasi dengan pembimbing, ini dilakukan selama semester 2 dan sudah bisa dimulai saat kalian sekarang ini stase nifas. Jadi COC ini bukan stase yang berdiri sendiri ya, seperti kalau kemarin kalian ketemu dengan ANC, INC, NIFAS, BBL, KB, holistik, dan seterusnya itu kan berdiri sendiri. Nah, COC ini memang stasenya akan nempel. Dan nanti karena dia butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan asuhan, melakukan bimbingan dengan pembimbing, makanya ini kita sosialisasikan di awal semester 2 supaya kalian punya gambaran dan juga punya cukup waktu sehingga nanti deadline-nya selesai ujian COC itu di 20 sampai 30 Juni 2025 harapannya tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ujian COC melebihi batas waktu ini karena nanti konsekuensinya kalau lebih dari 30 Juni tidak bisa didaftarkan untuk UKOM ya. Jadi nanti akhirnya UKOM-nya harus ikut dengan angkatan berikutnya. Nah, kalau sesuai dengan kalender akademik, kita sekarang ada di bulan Februari di stase nifas ya. Mungkin COC-nya nempel dengan KB kalau di kalender akademik. Ini saya tandai deadline-nya ada di 30 Juni, COC-nya ini. Dalam artian deadline sudah selesai ujian ya, bukan deadline selesai mengerjakan, tapi deadline sudah selesai ujian. Nah, nantinya proses yang panjang ini makanya kenapa kembali lagi kami perjelas sudah bisa dimulai saat kalian saat ini ada di stase nifas. Terkait nanti penempatan mahasiswa reguler dan alih jenis, plotting pembimbing penguji, nanti saya sampaikan di akhir. Nah, ini terkait gambaran rangkaian kegiatannya, bagaimana nanti untuk mencari kriteria pasien yang fisiologis. Jadi nanti teman-teman silahkan mencari satu pasien untuk dikerjakan ANC-nya, memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil, cari yang usia kehamilannya mendekati taksiran persalinan, boleh mulai 36 minggu, kalaupun dapatnya 39 minggu sudah kurang beberapa hari menjelang taksiran persalinan juga tidak apa-apa. Ini cukup butuh satu kunjungan saja dan diupayakan pasien itu adalah yang fisiologis. Ya, nanti kalau teman-teman dapat pasien fisiologis itu mempermudah diri sendiri ya, selain nanti membuat pembahasannya, kemudian
asuhan ke belakangnya. Kan kita tahu bersama kalau misal di ANC-nya aja udah ketahuan patologis, pasti nanti INC-nya, PNC-nya itu kan ada resiko-resiko patologis juga yang mengikuti. Nah, itu supaya dapatnya ke belakang itu fisiologis semua, sampai ke bayi-bayinya juga fisiologis, harapannya upayakan mencari pasien dengan kondisi fisiologis. Nah, ini cermati lagi ya bagaimana membedakan kondisi fisiologis dan patologis. Fisiologis itu bukan berarti tanpa keluhan ya. Beda ya. Keluhan dengan kondisi fisiologis itu tidak sama. Boleh pasiennya ada keluhan, tetapi masih dalam ranah fisiologis. Nah, dipelajari lagi nanti. Silahkan diskusi dengan pembimbingnya. Kemudian kalau sudah dilakukan ANC, lanjut ikuti pasien itu bagaimana kondisi kondisi INC-nya. Mulai dari kala 1 sampai dengan kala 4 ditolong persalinannya, kembali lagi upayakan situasinya fisiologis. Cuman kadang fisiologis dan tidak ini kan tidak bisa kita prediksi ya. Bisa jadi pada saat kehamilan dia fisiologis, lalu pada saat persalinan muncul ada suatu kondisi kegawat daruratan. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, ini nggak apa-apa. Silakan tetap bisa diambil. Bu, kalau pasiennya dirujuk bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tetap boleh saja diambil pasien ini. Asalkan nanti kan terkait kenapa dirujuknya kan pasti muncul ya. Apakah mungkin kalian dapat kala satunya saja sampai di pembukaan 4, 5 mungkin dia macet kemudian dirujuk. Nggak apa-apa, berarti data itu nanti yang akan ditampilkan, yang akan dipresentasikan ya. Kemudian nanti setelah pasiennya dirujuk, tentu pada saat nifasnya kan bisa kembali lagi ya ke puskesmas. Nah, itu nanti untuk nifasnya tetap diikuti lagi. Jadi pasiennya tetap tetap diikuti, dilanjutkan lagi untuk PNC-nya. PNC-nya KF1 sampai dengan KF4. Nah, untuk KF4-nya ini ambil yang tercepat ya, jangan nunggu pasiennya 40 hari, enggak selesai-selesai nanti. Ambil saja di hari ke-29 atau hari ke-30, ini sudah bisa melakukan KF4, tentu dengan perizinan dengan CI di lahan ya, bagaimana caranya supaya pasien tadi bisa dijadwalkan untuk KF4 di hari ke-29 atau hari ke-30, sehingga harapannya teman-teman sudah bisa selesai di hari ke-29 ke-30, butuh waktu 1 bulan ya, berarti kan mulai dari ANC tadi. Nah, ini kalau misalnya tadi pasiennya KF1-nya karena misal tadi dirujuk endingnya seksio sesarea, mungkin KF1-nya ada di rumah sakit. Nah, ini tetap nanti data yang disajikan sifatnya adalah mengambil data dari rekam medis yang ada di buku KIA-nya pasien. Bagaimana asuhan yang diberikan di KF1-nya. KF2, 3, 4 saya rasa bisa dilakukan kembali ke puskesmas walaupun tadi pasiennya rujuk ke rumah sakit endingnya seksio sesarea tidak masalah. Ambil lagi datanya KF2, KF3, KF4. Nah, ini untuk bayi baru lahir juga silahkan ambil KN1, KN2, KN3. KN3-nya jadwalkan di hari ke-8 saja. Tidak perlu nunggu bayinya sampai usianya hampir 1 bulan ya. Harapannya supaya teman-teman bisa segera menyelesaikan. Ini KN1, 2, 3 ini kan bisa dikerjakan bersama-sama dengan KF ya. Pada saat ibunya KF2, ibunya misalnya di hari ke-3, berarti kan bayinya sekalian KN2 gitu. Jadi kan nggak terpisah, ini bisa dilakukan secara beririsan, secara bersama-sama sambil KF2, sambil juga KN2 gitu ya. Nah, selanjutnya berikan juga asuhan KB-nya. Memberikan ibu asuhan KB meliputi konseling dan juga ada pemasangan atau pelayanan KB. Ini garis miring ya, pemasangan atau pelayanan KB karena tidak harus sampai ada pemasangan IUD implan, bisa saja ibunya pakai suntik atau metode amenorelaktasi, silahkan. Yang jelas tentu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Timing pemberian asuhannya pun juga sesuaikan ya. Kalian kan untuk konseling KB ini sudah bisa dikerjakan pada saat ibunya kontrol nifas tadi ya. Tidak harus menunggu ibunya selesai kontrol nifas, tidak ya. Nah, ini terkait gambaran strategi waktu yang efektif dan efisien ya untuk melakukan asuhan COC. Untuk ANC-nya tadi strateginya ambil yang usia kehamilannya sudah menjelang partus. Ambil di 39 sampai 40 minggu ya, beberapa hari menjelang taksiran persalinan, ambil 1 kali saja untuk ANC-nya. Nah, jadi teman-teman sekarang kan stasenya nifas nih, mulai besok mulai berpikir nih kalau ada pasien ANC datang, oh ini kok sudah menjelang taksiran persalinan, kayaknya bisa ini jadi pasien COC saya.
minta izin ke si CI-nya, Ibu, pasien ini kalau saya ambil untuk target COC apakah boleh? Nah, gitu ya. Terus bidan jaganya atau si CI-nya mengizinkan, silakan kalian inform concern dengan pasien, dijelaskan bahwa nanti kalian akan mengikuti pasien ini mulai dari dia sekarang kondisinya masih hamil sampai nanti bersalin, nifas, sekalian dengan bayinya, sekalian dengan konseling KB-nya. Itu minta izin. Kalau pasiennya oke, CI-nya oke, sudah mulai ambil datanya, mulai dari ANC-nya, ya. Nah, terus diikuti pasien tadi, karena dia sudah menjelang persalinan, ikuti nanti dia partesnya kira-kira di tanggal berapa, lakukan pertolongan persalinannya, semoga bisa berakhirnya pervaginam ya, fisiologis. Terus kalau sudah lahiran, ikuti PNC-nya sampai dengan KF4. KF4-nya ambil timing tercepat, yaitu hari ke-29. Sehingga teman-teman nanti semua asuhan itu bisa selesai dalam jangka waktu 4 minggu saja. Kenapa demikian? Karena ini yang paling lama kan KF4-nya. Kalau BBL-nya bisa dikerjakan sambil ibunya ada di tahap KF tadi. KB-nya pun juga bisa dikerjakan pada saat ibunya masih di kondisi KF 2, 3, 4. Ini kan bisa sambil konseling KB kan tidak masalah. Gitu. Jadi yang paling lama kan menunggu KF4. KF4-nya supaya tidak terlalu lama, jangan ngambil sampai 40 hari. Kalian bisa ngambil di hari ke-29 atau hari 30, artinya 1 bulan. Sehingga total waktu yang dibutuhkan mulai dari ANC sampai dengan selesai KF4, ini kisaran 4 minggu. Kalaupun ada lebih-lebih waktu ya sekitar 4 sampai 5 minggu. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk kalian nanti melakukan asuhan COC adalah 4 sampai minggu. Ini untuk ngopeni pasiennya saja ya. Nah, sekarang saat ini sambil menunggu mendapatkan pasien yang sesuai dengan kriteria fisiologis, mahasiswa sudah dapat mengerjakan bab 1 dan bab 2 karena bab 1 dan bab 2 isinya adalah terkait teori. Sudah bisa dikerjakan walaupun belum ada pasiennya. Nah, sehingga naskah COC sangat bisa sekali untuk dicicil start dari sekarang. Saat hari ini teman-teman sudah bisa mulai mengerjakan dulu bab 1 dan bab 2 yang isinya adalah pendahuluan dan tinjauan pustaka. Jadi bab 1 dan bab 2 ini tidak nunggu ada pasien ya, silakan mencicil dulu sambil menunggu ada pasien yang sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan tadi. Nanti kalau sudah dapat pasiennya, kalian openi selama 4 sampai 5 minggu baru bisa mengerjakan bab 3-nya. Kalau sudah selesai bab 3-nya, monggo silakan ke bab 4 atau bisa dicicil. Bab 1, bab 2 dikerjakan dulu. Terus bimbingan dengan pembimbing COC-nya boleh. Ya, jadi waktunya tidak habis untuk Bu saya belum dapat pasien, tidak ada alasan seperti itu. Ya, walaupun belum dapat pasien, bab 1 dan bab 2 sudah bisa dikerjakan, sudah mulai bisa melakukan bimbingan dengan pembimbingnya. Nanti nama pembimbing saya umumkan di belakang begitu ya. Nah, ini mirip ya seperti skripsi, ada pembahasan, ada penutup daftar pustaka lampiran, nanti semua format dan contohnya akan disertakan di buku panduan COC, nanti juga dibagikan ya. Ini gambaran proses bimbingan dan evaluasinya. Mahasiswa membuat naskah COC, lakukan bimbingan dengan pembimbingnya. Pembimbingnya nanti dosen ya, bukan dengan CI, boleh juga koordinasi dengan CI ya, tapi terkait teknis dengan naskahnya nanti formalnya adalah dengan dosen dan targetnya setidaknya sampai dengan ujian itu ada 4 kali bimbingan. Lebih dari 4 kali boleh, tapi minimal adalah 4 kali. Kemudian nanti semua bimbingan didokumentasikan pada lembar bimbingan, sama kayak waktu skripsi kemarin ya, formatnya juga sudah kami sediakan. Naskah yang sudah di ACC dimintakan persetujuan untuk ujian, format persetujuan ujiannya juga nanti sudah kami sediakan, nanti dikerjakan silahkan. Lalu juga mahasiswa memenuhi form syarat ujian COC, didaftarkan ujiannya, ada formatnya. Lalu mahasiswa mengatur kesepakatan waktu ujian dengan tim pembimbing. Nanti pembimbingnya 1 orang, pengujinya 2. Nanti daftar pembimbing dan penguji ada di akhir. Ujian dilaksanakan secara daring ya, karena melibatkan CI. Kita rasakan pasti sulit ya kalau dilakukan secara luring, mengingat teman-teman juga posisinya kan menyebar ya. Nah, kemudian mahasiswa setelah ujian tentu akan ada revisi, lakukan revisi, lakukan konsultasi lagi hasil revisinya tadi pada pembimbing dan penguji ya, sama seperti mengerjakan skripsi. Kalau sudah naskah COC-nya dikumpulkan yang sudah ACC dikumpulkan pada Bu Dini selaku PJMK COC.
Kemudian nanti mahasiswa yang sudah menyelesaikan target COC ini baru bisa didaftarkan untuk melaksanakan ujian kompetensi. Nah, kira-kira nanti penilaiannya untuk proses bimbingan itu 60% dan seminar hasil adalah kurang lebih 40%. Nah, ini contoh dari lembar konsultasi bimbingan ya. Nanti silahkan ini diisi sesuai dengan materi apa yang dikonsultasikan dengan pembimbing. Pembimbingnya cukup nanti 1 orang. Tentu konsultasinya bisa difasilitasi juga dengan daring, mengingat posisi mahasiswa dan dosen kan tidak sama-sama ada di kampus. Kalian kan ada di lahan gitu ya. Nah, ini untuk form persyaratan ujiannya. Kalau mau maju ujian harus melengkapi 6 tanda tangan yang ada di sini. Nah, kecuali di nomor 1 ya. Ini kan di sini tertulis sebenarnya mahasiswa itu harus minta tanda tangan ke DPA untuk memastikan dia lulus semua stase. Padahal teman-teman kan sekarang masih ada di stase NIFAS, masih ada stase komunitas, KB, holistik, dan seterusnya. Kalau teman-teman belum sampai stase KB, misalnya di stase NIFAS, BBL, ternyata sudah dapat pasien, sudah selesai ngerjakan, sudah bisa maju ujian, maka nanti poin nomor 1 ini boleh tidak ditandatangani dulu. Mahasiswa tetap bisa diperbolehkan ujian COC meskipun belum lulus semua stase. Namun kewajiban lulus semua stasenya tetap berjalan untuk syarat UKOM. Jadi nomor 1 ini akan ditandatangani ketika mahasiswa sudah menyelesaikan semua stase. Kembali lagi nanti tujuannya adalah untuk syarat UKOM ya. Ini adalah contoh dari lembar penilaian bimbingan, lembar penilaian akhir untuk ujian. Nah, ini item-item yang akan dilakukan penilaian pada saat ujian nanti terkait sistematika, cara penulisan, dan seterusnya nanti semuanya sudah ada di buku panduan ya. Oke, diingatkan kembali ini terkait timelinenya maksimal melakukan ujian COC adalah di 30 Juni 2025. Kelihatannya masih panjang ya, tapi perlu diingat teman-teman kan sekarang ini ada di puskesmas ya, teman-teman punya banyak kesempatan untuk dapat pasien yang bisa diikuti sampai dengan nifasnya. Kalau bisa jangan menunggu sampai melebihi dari rotasi ini, diupayakan supaya nanti pasiennya itu selesai pada saat teman-teman dinas di puskesmas saat ini. Konsekuensinya, kalau misalnya sudah terlanjur berpindah ke rotasi berikutnya dan pasiennya belum selesai, teman-teman kan pasti harus bolak-balik ya. Misalnya nih, dapatnya pasien ANC-nya saat ini di 2 minggu lagi misalnya. Nah, padahal kalian kan waktunya untuk stase nifas kan ada 4 minggu. Saya coba buka di Kaldik ya, supaya tidak bingung. Nah, stase nifas ini kan sampai dengan bayi balita di puskesmas yang sama adalah sampai di awal Maret. Kalau misalnya nih, teman-teman dapat pasiennya baru di tanggal 19 Februari, di sini melakukan ANC, terus pasiennya partes, otomatis nifasnya tentu adalah sampai di akhir Maret. Padahal akhir Maret kalian sudah di stase manajemen. Stase manajemen ini teman-teman sudah pindah ke rumah sakit. Nah, berarti pada saat melakukan KF, teman-teman harus bolak-balik nih ke rumah sakit, harus melakukan KF di pasien yang dia ada di wilayah puskesmas yang tadi didapatkan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, makanya pada pekan ini segera ngambil pasien untuk ANC, sehingga nanti KF 4-nya diharapkan itu selesai sebelum teman-teman berpindah ke stase manajemen. Nah, kalaupun nanti ternyata Bu sudah berupaya tapi tidak dapat ya, monggo nanti menjadi mundur, silahkan mencari target COC pada stase nempel di manajemen, nempel di kasus kompleks, nempel di KB, semakin mendekati target, ini batasnya semakin sedikit waktunya yang tersisa, tentu ini ya hasilnya nanti menjadi tidak maksimal. Makanya kenapa sosialisasinya masih di bulan Februari supaya teman-teman punya cukup waktu, supaya kalau bisa diselesaikan pada satu tempat, tidak membuat teman-teman menjadi riwa-riwi ke tempat rotasi yang saat ini masih balik ke puskesmas yang tadi pasiennya belum selesai KF-nya misalnya ya. Harapannya seperti itu. Oke. Ya, kalau nanti melewati batas dari 30 Juni, maka konsekuensinya mahasiswa tidak dapat didaftarkan untuk mengikuti ujian kompetensi nasional. Ya.
Kira-kira itu gambaran untuk COC. Oh ya, ini sekarang nge-share ini ya, plottingannya. Sebentar. Nah, ini untuk plotting dari mahasiswa yang saya plotting saat ini adalah sesuai lokasi prakteknya ya. Kalau misalnya contohnya Siti Soleha sama Yuliana Dwi ada di Puskesmas Julbuk. Kalau dapat pasiennya di Puskesmas Julbuk, nanti penguji anggotanya pasti dengan Bu Rohima. Tapi kalau misalnya nggak dapat pasien di Julbuk, molor sampai ke stase manajemen, misalnya dia dapatnya di rumah sakit, ya nanti si I-nya mengikuti si I rumah sakit. Berarti tidak dengan Bu Rohima lagi. Maka plotting COC ini sifatnya menjadi plotting sementara. Kalau kepingin plotting ini menjadi plotting real, silahkan mendapatkan pasien sesuai dengan plotting saat ini, tempat prakteknya ya. Nah ini untuk CI nanti posisinya menjadi penguji anggota, kemudian nanti untuk penguji utama dan juga pembimbing nanti dari dosen yang ada di prodi. Nanti file ini juga akan kami bagikan. Gitu ya. Insya Allah sudah merata kami membaginya. Kira-kira itu gambaran untuk stase COC. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya kembalikan pada Bu Asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dini atas penjelasannya di stase COC apa yang oleh mahasiswa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Mbak-Mbak tentang stase COC. Untuk stase Nifas dan Apras sudah kami bagikan buku panduannya ya. Semoga tidak ada kesulitan untuk pencapaian target yang sudah tertuliskan di buku panduan itu. Bu, Kalau, izin bertanya. monggo. Eh, itu ini terkait dengan COC. Kalau misalkan kita mendapatkan pasien sudah TM3 nih Bu, kita ambil sekarang. Tapi kita ini belum menyusun bab 1 dan bab 2-nya. Itu bagaimana Bu? Apakah bisa disusun dulu untuk yang targetnya atau bagaimana nggih? Gitu Bu. Terima kasih banyak Oh, Bu Asri. monggo Bu Dini. Ya, kalau sekarang sudah dapat pasiennya ya didulukan melakukan asuhannya ya Mbak, berarti ya. Tadi kan menyusun bab 1, bab 2 itu dalam rangka belum dapat pasien. Kalau saat ini sudah dapat pasien ya didulukan melakukan asuhannya dulu supaya segera tiba di KF4 ya. Kalau nanti sudah selesai kamu sampai di KF4-nya kan berarti data asuhannya sudah aman. Tinggal memasukkan ke naskah laporannya. Tadi yang saya sampaikan saat ini bisa mulai mencicil bab 1, bab 2 itu dengan catatan belum ada pasiennya. Misalnya kan banyak sekali nih, terutama di adik-adik reguler. Belum dapat pasiennya, Bu, gitu. Terus nggak ngerjakan apa-apa. Ya jangan gitu loh. Kalau belum dapat pasien, nyicil dulu bab 1, bab 2-nya. Kalau hari ini dapat pasien, ya lakukan dulu asuhannya. Ambil dulu asuhannya. Begitu ya, Mbak Puput ya? Terima kasih Bu. Ya. Jadi sambil lalu mengerjakan bab 1, bab 2-nya, gitu ya. Jadi silakan dilakukan asuhan, didokumentasikan nanti untuk latar belakang dan lain sebagainya itu sambil mengerjakan itu dan menuliskan dokumentasi yang sudah dikerjakan. Baik, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan Mbak-mbak dan Ibu-ibu, monggo. Mohon maaf, izin bertanya Ibu. Monggo. Untuk terkait yang masalah COC juga. Nah, yang terakhir itu kan ada di bagian asuhan KB nggih Bu, kontrasepsi. Iya. Nah, ini seandainya nanti pasiennya ini masih bingung atau bimbang ber-KB-nya apa sampai di waktu yang ditentukan untuk membuat asuhan itu bagaimana nggih Bu, kita Bu sebagai mahasiswa Bu? Kan kita juga nggak bisa memaksa harus pakai KB ini, KB itu gitu nggih Bu. Ya. Terima kasih Monggo, Bu. ini. Ya, langsung saya tanggapi ya. Tadi kan sudah sempat Bu Dini singgung ya, tidak harus sampai pasiennya dilakukan menggunakan kontrasepsi apa begitu ya. Tapi setidaknya kan minimal konseling metode aminorelaksasi misalnya. Oh, masih bisa ya? Masih sangat memungkinkan memberikan pasiennya pilihan kalau ibunya menyusui sesuai dengan situasi kondisi pasiennya. Misalnya ibunya pernah punya riwayat KB-nya apa, ada keluhan atau tidak, mungkin mau pakai metode seperti yang lalu, sesuaikan dengan kondisi ibu. Kalau ibunya masih akseptor yang belum pernah punya pengalaman, nah ini bagaimana nanti asuhan yang diberikan. Kalau tadi minimal bisa melakukan konseling metode aminorelaksasi ya,
terlepas dari pasiennya berkenan atau tidak, setuju atau tidak, tapi tetap asuhan KB-nya kan sudah dapat kalau seperti itu. Ya, jadi tidak harus sampai ada prasat melakukan injeksi, enggak harus ya. Syukur-syukur kalau pasiennya sampai ke sana gitu. Tapi kalaupun tidak, ya memang situasi kondisi memang nggak bisa dipaksakan ya. Nggak semua pasien itu sudah bisa memakai KB pada saat maksimal di KF4-nya ya. Kami paham situasi itu. Jadi memang tidak harus sampai pasiennya memutuskan, tapi asuhan KB-nya kan tetap tersampaikan, tetap diberikan gitu ya. Bisa jelas ya? Nggih, Ya. nggih, baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada lagi yang Mungkin lain. ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya Bu mau tanya, Silakan. eh, untuk kunjungan mulai ANC sampai KB itu menghubungi dosen untuk janjian eh, kayak kunjungannya atau cuma by WA Bu? Jadi nanti kalau melakukan kunjungan itu cuma sama si I aja. Terima kasih Bu. Monggo Bu Dini. Oke, baik Mbak Isnia. Jadi untuk melakukan asuhannya nggak perlu janjian dengan dosennya ya. Silahkan mengerjakan langsung dengan CI di lapangan, persetujuan dengan CI-nya saja. Nanti dengan dosennya itu lebih banyak ke teknis yang ada di naskahnya. Ya, kalau sudah dia berbentuk laporan, kecuali misalnya ada hal tertentu yang ditemui di lapangan, kemudian butuh bimbingan, nah itu silakan konsultasi dengan WA, boleh ya, intens dengan pembimbingnya silakan. Tapi untuk mengerjakan asuhannya tidak perlu melibatkan dosennya dulu, enggak masalah. Nanti dengan Ya, dosen itu sifatnya adalah bimbingan lebih ke teknis di naskahnya begitu ya. iya. Izin masuk Bu Dini. Oh ya, silakan. Iya. Jadi untuk kunjungan lapangan nanti memang dilakukan, betul yang disampaikan Bu Dini, memang dilakukan dengan CI. Dan CI itu nanti yang akan menjadi penguji. Artinya misalnya seperti ini. Eh, Mbak Regita kebetulan sudah mendapatkan pasien, misalnya sedang praktek di Sukorambi. Nanti kunjungan lapangannya dengan CI Sukorambi. Dan nanti berarti yang jadi penguji itu adalah CI dari Sukorambi. Kemudian pada saat mau kunjungan, ya, itu harus melapor ke pembimbing bahwa sudah mendapatkan pasien dan hari ini melakukan kunjungan. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena kita mengantisipasi melahirkan, menolong persalinan dulu baru menentukan pasien. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Jadi misalnya ini, hari ini saya ada nih, tiba-tiba nanti malam itu ada persalinan. Oh, ini aja saya jadikan pasien. Kunjungannya itu saya lihat di buku KIA-nya. Jadi cut off-nya artinya cut off pasien ini saya angkat jadi pasien saya itu sejak kunjungan pertama. Jadi tidak ditemui pada saat persalinan. Jadi jangan sampai nih belum kunjungan sama sekali ANC tiba-tiba dia datang ke puskesmas langsung dijadikan pasien oleh Mbak Regita. Hal itu tidak diperbolehkan. Jadi murni paling tidak harus ada eh, kunjungan ANC satu kali. Gitu ya. Bu, kalau seperti ini Bu, kasusnya tadi pagi ada pasien infartu. Ya, itu saya buat kunjungan ANC-nya. Nanti malam dia ternyata malamnya sudah melahirkan, itu tidak diperkenankan juga. Jadi bukan pada saat infartu, tapi murni pada saat ANC. Gitu ya. Kemudian Bu, ada suatu kondisi, saya sudah menentukan ini pasien 3 hari yang lalu. Ternyata sudah melahirkan nih di puskesmas. Ternyata pada saat kala satu terjadi kala memanjang. Sehingga harus dirujuk. Dan itu boleh tetap diambil pasien, berarti nanti dokumentasinya tetap infartu kala satu sampai dengan pasien itu dirujuk. Nah, setelah pulang dari rujukan, kan pasti akan dikembalikan ke lapangan berupa rujukan balik. Baru itu nanti dibuat untuk nifasnya. Bu, kemudian untuk infartunya gimana? Infartunya silahkan bahas tentang kala satu memanjang untuk di pembahasannya. Sedangkan dokumentasinya cukup sampai dengan pasien itu dirujuk. Tetapi nanti pada saat dokumentasi nifas
di riwayat persalinan ceritakan apa yang terjadi. Misalnya nanti ujungnya, misalnya di vakum atau di SC itu ceritakan di riwayat persalinan. Oke, itu tambahan dari saya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, saya kembalikan ke Bu Dini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Riris. Jadi nanti mungkin di setiap asuhan itu butuh dokumentasi ya Bu. ANC-nya, ada dokumentasinya, INC-nya, PNC-nya, KF1 sampai 4. Mungkin bisa ditambahkan begitu nanti ditambahkan di bagian lampirannya. Jadi kita bisa cross check juga terkait asuhan, dipastikan mahasiswa itu dapatnya mulai dari ANC ya, nggak ujuk-ujuk menentukan ketika sudah persalinan seperti yang dijelaskan Bu Riris tadi. Gitu. Baik, silakan kalau ada lagi yang ingin didiskusikan. Ya. Ini Bu terkait dengan dokumentasi ya Bu. Mm-mm. Misalnya untuk ANC, PNC itu apa kita fotokopi miliknya pasien yang tulisannya nakes atau tulisannya kita sendiri Bu? Maksudnya memfoto Yang buku kita, KIA-nya, Bu? ya, yang untuk dokumentasinya. Iya. Kalau untuk dokumentasinya kalau misalnya KF1 sampai dengan KF4, maksudnya ada 2 kali pemeriksaan gitu, tak, Bu? Ada yang diperiksa bidannya, ada yang diperiksa oleh mahasiswa, mana yang didokumentasi gitu, tak, Bu? Maksudnya? Enggak, maksudnya isinya itu apa tulisannya mahasiswa kita fotokopi kosongan atau boleh tulisannya bidannya Bu? Biasanya kalau yang tahun lalu langsung buku KIA-nya, Bu, enggak apa-apa. Oh Langsung iya, di enggak apa-apa. asli Terima milik kasih. dari pasiennya begitu ya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Bu. Mungkin bisa menambahkan ya untuk dokumentasi yang dimaksud Bu Dini mungkin foto ya Bu Dini. Iya, bukan cuma di buku KIA ya, tapi kayak ujian akhir stase gitu loh, Bu. Kan ada Oke, jadi dokumentasi. ya, jadi maksudnya dokumentasi itu adalah foto. Jadi setiap kunjungan ke asuhan ada baiknya untuk foto. Jadi bahwa benar-benar dilakukan Tentunya asuhan. kita memberikan asuhan ya Bu. Iya, Iya, betul Ibu. betul. Jadi untuk dokumentasi, Tapi untuk buku KIA-nya dibutuhkan juga kan ya Bu? Iya, eh, dibutuhkan. Tahun lalu ada sih, iya dilampirkan juga. ya boleh. Tapi Ya. dokumentasi yang kita ujikan itu asuhannya sebagai mahasiswa, Ibu. Bukan asuhannya yang bidan lakukan kepada pasien, tapi sebagai mahasiswa ke pasiennya yang ditulisannya COC-nya. Iya, Jadi betul. kan COC itu seperti skripsi ya Bu. Jadi asuhannya itu mahasiswa ke pasiennya, ngoten Ibu. Untuk yang Ya Bu. lampirannya buku KIA-nya hanya untuk melengkapi data, Ya. ngoten. Oke Bu, terima Oke, kasih. sami-sami. Monggo mungkin ada lagi. Jadi untuk penulisan COC itu tidak perlu tebal-tebal ya. Yang penting itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya nanti, oh ternyata pasiennya itu SC. Boleh di tinjauan pustaka membahas tentang SC. Kapan sih dilakukan SC? Oh ternyata ada indikasinya begini, begini, begini. Setelah SC apa yang dikerjakan? Oh ternyata pelayanannya itu kembalinya ke puskesmas. Misalnya seperti itu. Boleh bahasanya seperti itu. Tidak harus tebal, disesuaikan dengan kondisi pasien. Ngoten nggih. Baik, sampai sini ada yang perlu didiskusikan lagi? Monggo. Tidak ada. Jadi nanti bisa sambil lalu konsultasi dengan pembimbing masing-masing ketika ada kendala dalam proses penyusunan COC-nya. Ngoten nggih? Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.